Hidup saya penuh dengan masalah kata dia, ya. Tapi ketika ditanya masalah itu apa? Nah, mulai berpikir apa ya masalah itu? Nah, kali ini kita bahas masalah itu apa sih? Gitu. Setiap orang pasti mempunyai masalah kan itu. Tapi ketika ditanya masalah itu apa? Oh, masalah saya ini, masalah saya itu, masalah saya A, B, C, D. Oke, itu bentuk masalahnya. Tapi sebetulnya masalah itu apa sih? Rumus masalah itu apa sih? Masalah ada polanya nggak gitu? Ada teorinya nggak? Ada rumusnya nggak? Gitu. Dan banyak juga orang menyatakan bahwa apa sih teori itu? Gitu. Buat apa sih kita belajar teori? Itu kan teori katanya. Kita kan mau bicara praktek, praktek, praktek. Nah itu serunya. Banyak juga yang menyatakan teori itu nggak penting, yang penting praktek. Tetapi kalau saya mempunyai perspektif yang berbeda. Baik teori dan praktek sama-sama pentingnya. Teori ketika itu dianggap adalah suatu pola tertentu. Teori ketika itu dia anggap adalah rumus tertentu. Tentu saya balik bertanya. Lebih mudah mana mengerjakan matematika? Ketika kita tahu rumusnya, ketika tahu polanya, ketika tahu bagaimana caranya. Tentu akan jauh lebih mudah ketika kita tahu rumusnya, ketika kita tahu teorinya. Kita tahu teori saja belum tentu benar, kan begitu. Nah, begitu juga soal-soal kehidupan. Widih, soal-soal kehidupan, masalah-masalah kehidupan tentu akan jauh lebih mudah ketika kita tahu teori maupun rumusnya, itu dia. Nah, balik lagi ke masalah tadi. Rumus masalah apa sih? Ternyata simpel saja. Rumus masalah adalah gap atau jarak antara ekspektasi dan realita. Sudah pasti. Kita pinginnya apa, realitanya apa. Semakin jauh jarak antara ekspektasi dan realita, semakin besar masalahnya. Oke, pinginnya mobil, punyanya motor. Masalah ketika punya keinginan tinggi mobil itu. Pingin punya duit 1 juta, tapi punya duit 10.000. Masalah. Ya. Apapun, ataupun ketika kita bicara secara sosial. Pingin punya pasangan seperti ini, asik. Mulai ekspektasinya tinggi nih. Realitanya tidak, masalah. Pingin punya anak yang seperti ini. Realitanya tidak, masalah. Jadi apapun ketika ada jarak antara ekspektasi dengan realita, itu adalah masalah. Jadi masalah adalah, rumusnya adalah jarak antara ekspektasi dan realita. Harapan-harapan kita dan bagaimana sejatinya keadaan kita. Itulah masalah. Oke, setelah kita tahu rumusnya, tentu pertanyaan berikutnya adalah solusinya apa, kan gitu ya. Tentu kalau ada masalah, apa yang harus dilakukan? Setidaknya ada 3 solusi deh. Ingat, ini kita lagi berteori ini. Kita lagi menggunakan polanya, menggunakan rumusnya gitu. Jadi jangan katakan bahwa teori lagi. Nah, bukan itu lagi nih konteksnya. Kita bicara berteori bagaimana sih cara solusi mengerjakan atau ketika kita punya masalah. Hal yang pertama pastinya adalah menaikkan realita, tentu. Masalah tadi misalnya, saya pingin pasangan yang A, B, C, D. Ternyata punya pasangan yang A saja gitu. Nah, bagaimana pasangan yang A ini bisa menjadi A, B, C, D seperti ekspektasi kita? Kapanpun ini pasangan kita bisa menaikkan dirinya sesuai dengan ekspektasi kita, nggak ada masalah. Pasti. Dan itu tidak mudah. Ya. Setidaknya itulah teorinya. Bagaimana realita dijadikan setara dengan ekspektasi kita. Secara teori tidak ada masalah. Pasti. Ekspektasi kita punya mobil. Kapanpun ketika kita punya motor, pingin punya mobil, dan itu bisa kita lakukan, nggak ada masalah. Jadi kapanpun ekspektasi kita
di mana realita kita belum menyampainya, dan kapanpun kita mampu menyamakan antara realita kita ke ekspektasi kita, tidak ada masalah. Itu teori nomor 1, dan itu tidak gampang. Kemudian teori nomor 2 solusinya adalah kita turunkan ekspektasi. Ya udahlah, kita terima pasangan kita. Sudah. Atau ya sudahlah, kita terima keadaan kita. Ya sudahlah, yang 1 juta tadi kita terima deh, kita punya 10.000. Gitu. Jadi kapanpun kita turunkan ekspektasi. Ya, kita turunkan harapan kita sesuai dengan realita kita sekarang. Tidak ada masalah. Tidak akan ada masalah karena masalah adalah jarak tadi antara ekspektasi dan realita. Tetapi ketika kita terus menurunkan ekspektasi kita, tentu hidup begini-begini saja. Ya sudahlah, gini aja. Nggak kerja, ya udahlah nggak kerja, syukuri saja. Punya 10.000, ya udah syukuri saja. Ya kita nggak berkembang, kita tidak bertumbuh dan kita tidak punya motivasi. Nah terus gimana nih, serba salah nih. Ya, naikkan realita susah, turunkan ekspektasi juga akan menimbulkan masalah tertentu. Tentu ada di jalur tengahnya, di jalan tengahnya sebetulnya yang membuat satu ekspektasi siapa sih? Ya kita sendiri. Yang punya harapan tertentu siapa sih? Ya kita sendiri. Tentu solusi yang ketiga adalah kita sesuaikan. Kita yang mengatur-atur ekspektasi kita. Contoh nyata deh. Ketika tadi kita punya 10.000. Kita punya ekspektasi 1 juta. Terlalu jauh lah 10.000 ke 1 juta. Mau turunkan nanti tidak bertumbuh. Mau menaikkan juga susah gitu ya. Nggak gampang 10.000 ke 1 juta. Terus apa? Kita buat ekspektasi kita jangan 1 juta dulu deh. 100.000 dulu. Jadi ada kemungkinan dari 10.000 ke 100.000 jauh lebih optimis dan realistis. Sehingga apa? Motivasi kita, gerakan kita, energi kita akan jauh lebih semangat. Oh, ini sesuatu yang mudah. Setidaknya kemungkinan kita mencapainya lebih tinggi dibandingkan 1 juta tadi. Nah, kita yang membuat, turunkan ekspektasi sesuai realitanya. Contoh yang tadi kita main angka aja, lihat biar clear. Ketika kita bicara 10.000 tadi, ekspektasi kita targetkan 100.000 saja. Ketika kita mampu membuat itu menjadi 100.000, kita naikkan lagi menjadi 200.000. Naik lagi sampai kita mencapai ekspektasi kita yang 1 juta tadi. Ya tentu kita berproses lagi untuk mencapai itu. Tetapi itulah secara teori, secara rumus bagaimana seseorang mampu nyaman dengan ekspektasinya. Nyaman dengan masalahnya. Bahkan terkadang kita membuat masalah sendiri. Kadang kita dalam zona nyaman, oke, saya mau apa ya? Nah, ketika cita-cita saya apa ya? Nah, ketika kita menentukan satu cita-cita baru, satu harapan baru, tentu itulah sumber masalahnya. Makanya orang bijak mengatakan, ya, keinginanmu lah sumber masalahmu gitu ya. Tetapi okelah, setidaknya kita paham bahwa masalah itu adalah gap, jarak antara realita dan ekspektasimu. Nah, setelah tahu itu, ya, tentu respon orang terhadap masalah beda-beda. Ada seseorang yang menanggapi masalah itu santai saja atau berat sekali, itu tergantung pribadinya. Tetapi setidaknya ada 4 respon seseorang ketika dia punya masalah. Yang pertama adalah dia melampiaskan ke orang lain. Nah, pernah nggak kamu tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, entah teman, entah orang tua, entah bos kita, ya, memarahimu tiba-tiba aja, nggak ada salahnya, nggak ada apanya. Nah, jangan-jangan orang itu penuh dengan masalah. Dan dia meresponnya dengan melampiaskan ke orang lain. Dan kebetulan kamu yang di tempat pelampiasannya, seperti itu. Itu satu. Jadi di sana juga
kita akan lebih punya kesadaran, oke, melihat orang masalah marah-marah, kita punya justru satu empati. Aduh, kasihan juga nih yang marah-marah nih, pasti banyak punya masalah, ya. Pasti banyak masalah yang mana saat ini cuman aku tempat pelampiasannya. Nah, ketika itu terjadi, ya sudahlah, kita terima dan kita dengarkan saja. Terkadang hanya dengan mendengarkan saja itu terselesaikan, ya tentu itu adalah, amal baik dari kita, ya, hanya mendengarkan, bukan justru merespon sebaliknya, dan itu akan menimbulkan masalah baru. Tetapi setidaknya kita paham bahwa ketika orang punya masalah, hal yang pertama atau hal salah satunya adalah dia melampiaskan ke orang lain. Baguskah itu? Nah, ini dia. Ketika ditanya, apakah bagus melampiaskan ke orang lain? Bagi orang itu bagus. Dia akan plong dengan marah-marahnya, dia akan bebas dengan bebannya, tapi jangan salah, itu akan menimbulkan masalah baru bagi orang yang dia lampiaskan. Nah, tentu saja tidak akan menyelesaikan masalah. So, melampiaskan ke orang lain bukan menjadi solusi. Berikutnya adalah bagaimana orang itu ketika punya masalah, dia menyakiti dirinya sendiri. Menyakiti ini banyak. Menyakiti dengan dia, oke, ketika aku putus cinta, aku akan merenung 2 bulan nggak makan. Widih, dia menyakiti dirinya, ya. Dia tidak mau keluar, dia tidak mau apa, pokoknya dia menyakiti dirinya. Dia minum minuman keras, mabuk-mabukan, kemudian dia narkoba, kemudian dia apa, nah tentu menyakiti secara fisik, ya, termasuk bunuh diri di sana, ya. Artinya apa? Itu bukan solusi yang tepat. Itu tidak disarankan sama sekali dan tetapi itulah respon manusia, ya. Ketika dia punya masalah, ada keinginan untuk menyakiti dirinya sendiri. Kemudian apa yang ketiga? Ketiga, respon manusia adalah dia menahan, tahan. Dia coba tahan, tapi hati-hati. Setiap manusia punya batasannya dan ketika menahan itu sudah penuh, dia akan meledak. Ya, itu akan mengakibatkan banyak penyakit yang secara halus ditahan masalahnya menumpuk dan meledak pada saat ya. Nah, yang namanya meledak tentu akan menghancurkan banyak hal, terutama tubuhnya, kesehatannya, ya, dan lingkungannya. Berarti apa? Yang ketiga juga tidak disarankan. Kemudian ada yang keempat. Nah, apapun yang terjadi ketika punya masalah, itu dipilih yang 3 tadi. Entah dia, melampiaskan ke orang lain, entah dia menahan, entah dia menyakiti diri sendiri, pilih atau diborong. Kalau belum yang keempat tadi. Keempat ini adalah dia menyampaikan, menyalurkan, mengeluarkan dengan apa? Dengan cara yang tepat, orang yang tepat, dan di tempat yang tepat. Bahkan di suatu tempat ya, negara lain, itu ada terapi yang menggunakan atau memecahkan piring. Dia keluarkan itu, dan biaya mahal itu. Tetapi setidaknya itulah cara dia melampiaskan emosinya. Salah satu melampiaskan emosi adalah apa? Menangis. Banyak kita yang ketika kita generalisasi gender, laki-laki itu enggak boleh nangis. Hati-hati itu. Ya, setidaknya perspektif saya, bahkan saya sendiri itu mengkhususkan punya waktu untuk menangis. Karena apa? Karena saya layani banyak orang yang juga memberikan satu data-data negatif ketika dalam terapi itu. Tentu harus saya rilis secara berkala. Salah satunya saya lakukan adalah dengan menangis dalam kondisi meditatif. Saya rilis betul-betul. Jadi apa? Salah satu cara untuk merilis masalah, menangis. Ya, tentu di tempat yang tepat, ya, saat yang tepat. Jadi dirilis. Atau apa? Mengeluarkan di tempat yang tepat adalah ketika kita mulai berbincang kepada orang. Tapi hati-hati sekali. Ketika itu tidak tepat, nah justru yang awalnya kita berharap mendapat solusi, tetapi justru mendapatkan satu minyak yang membuat
Apa kemarahan kita berkobar, contoh. Dan ini mungkin saja, bukan kesengajaan, mungkin saja itu adalah faktor dari ketidaktahuan saja. Contoh deh, si A itu, curhat, kepada si B. Ketika curhat kepada si B, ya, si B dengan ketidaktahuannya, anggaplah si A cerita tentang si C kepada si B. Si A cerita, "Si C itu begini orangnya, begini begini begini," masalah. Nah, respon si B apa? Respon si B justru, eee, bentuk simpati dia, justru dia dukung si A. "Ya memang bener nih, si C itu memang begitu bla 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 bla." Nah apa, respon si A tambah kenceng, emosinya malah berkobar. Nah hati-hati, ya, hati-hati justru pada teman-teman yang oke, tentu siapa sih yang tidak senang sebagai bestie, tanda kutip bestie ya, mendukung sepenuhnya. Tapi jangan salah, seorang sahabat justru siap ya menyalahkan temannya ketika itu salah. Tidak sepenuhnya harus didukung. Ya, bayangannya adalah seperti ini. Ketika kamu curhat kepada seorang dan itu 100% kamu dibenarkan, hati-hati itu. Tapi curhatlah kepada orang yang balance. Kadang kamu dibenarkan sisi tertentu, kadang kamu disalahkan. Di mana di sana adalah, lebih, real dan bukan karena, ketidakpahaman. Tetapi justru ketika terus didukung, seperti tadi saya katakan, bisa saja justru bertambah emosinya tadi, ya. Bertambah kebenciannya terhadap situasinya atau apapun itu. Nah, tetapi setidaknya itulah cara yang keempat. Tentu ketika tidak mempunyai tempat yang tepat untuk itu, ya terapi adalah, bagian dari solusi. Menyampaikan tentu dalam proses terapi, oke, let's say di Minddev atau Gria Hipnoterapi Bali, tentu tidak ada kepentingan di sana, tidak ada faktor kepentingan di sana. Hanya kepentingannya membuat klien itu menjadi terbebas dari situasinya. Ketika curhatnya kepada saudara atau teman, mungkin ada faktor kepentingan di sana yang tidak akan mendukung keselarasan kesembuhan itu tadi, seperti itu. Tapi setidaknya adalah ada satu bayangan ketika kita semua mengerti apa itu masalah, kemudian ada solusinya, kemudian meresponnya, setidaknya ada 4 respon tadi. Dari keempat itu, pastikan kita mengeluarkan dengan cara yang tepat, kita mengeluarkan atau, menyampaikan kepada orang yang tepat dan di saat yang tepat, seperti itu. Semoga bermanfaat, salam bahagia penuh berkah. Terima kasih.